Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ko JJ di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Pada episode remaja menginspirasi kali ini kita akan mengambil sebuah topik yaitu muda, berbakat dan berprestasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang model yang sangat berprestasi. Yuk kita langsung aja sapa. Halo Nadia Salma Faradisa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nadia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, Nadia, sekarang kesibukannya sedang apa gitu ya? Atau lagi kerjakan sesuatu apa gitu? Kesibukan sekarang kuliah sih, mau masukin semester 2. Kuliah ya? Dan sekarang mulai mau jadi konten kreator make up. Iya. Karena dari dulu emang pengen jadi konten kreator make up kan, cuman belum kelaksana karena belum percaya diri aja, dan sekarang udah mau mulai branding itu. Oke. Jadi masih kuliah, kemudian aktivitas ingin nambah menjadi konten kreator. Nah, selain itu saya cari itu kan Nadia itu ada seorang model gitu. Iya. Ya, benar ya. Betul. Nah, sekarang kita akan mengulik tentang Nadia berkenaan dengan dunia modelingnya gitu ya. Siap. Nah, Nadia, awal mula menjadi model atau masuk ke dunia model itu sejak kapan? Sejak 2019 Maret. 2019. Jadi 5 tahun sekarang. 2023 ya, 5 tahun sekarang. Dulu itu awalnya ikut lomba sih, iseng aja sebenarnya. Sebenarnya kan dari dulu emang pengen jadi model. Cuman karena tinggi badan nggak mumpuni. Iya. Terus dari 2019 itu ikut lomba kalah. Tapi nggak menutup kemungkinan aku tetap pengen jadi model. Akhirnya aku ikutin sekolah modeling itu. Oh gitu. Berarti awal mulanya ikut lomba ya. Awal mulanya masuk ke dunia model itu ikut event gitu. Sudah 5 tahun ya. Oke, berarti kemudian seberapa besar sih ketertarikan Nadia terhadap dunia modeling ini? Sebenarnya tuh besar, cuman karena emang tinggi badan, jadi ya cuman pengen aja akhirnya. Dulu itu TK itu aku udah jadi cewek mental gitu, ibaratnya gitu. Dulu seneng di make upin, suka diriasin, suka jalan lenggak-lenggok gitu. Akhirnya mamaku bilang, kamu pengen jadi modeling gitu. Iya, tapi tinggi badanku kurang. Nggak apa-apa, nanti kalau ada sekolah modeling ikutin aja gitu. Gitu kan. Berarti sekarang masih aktif di dunia model? Masih ikut di sekolah modeling itu? Oh, berarti masih semuanya gitu kan. Nah, kemudian event atau lomba apa saja yang pernah Nadia ikuti? Kalau lomba itu nggak banyak sih, paling lomba pas waktu di Pekalongan itu kalah juga. Mungkin nggak rezekinya di situ, tapi alhamdulillah aku sering jadi juri, sering ikut event-event di Semarang, Pekalongan gitu. Dan nanti insya Allah Juni ini mau dijadiin EO di Jogja, insya Allah. Gitu ya. Dari beberapa event ya, capaian yang sudah pernah diraih itu apa itu? Kalau pencapaian di modeling belum sih, karena aku sendiri nggak mau modeling itu tak jadiin karir gitu, nggak. Jadi kayak ya udah cuman sekedar mau hobiku itu buat tersalurkan gitu. Oh gitu, berarti intinya hanya sebagai menyalurkan hobi. Betul. Gitu, bukan menjadi sebuah profesi. Karir bukan. Oh, gitu. Oke. Terjauh atau saat mengikuti event ini terjauh itu di mana? Apa wilayah sekitar sini saja, lokal, atau mungkin sudah tingkat daerah atau mungkin nasional? Kalau
itu Pekalongan sih paling jauh, paling di Semarang, Pekalongan dan juga di Kendal. Ya. Jadi selama ikut event ini berarti untuk menjadi yang the best itu sudah pernah nyampe di situ? The best belum, karena emang kalau mau ikut itu halangannya di tinggi badan. Oh, tinggi badan. Iya. Untuk kategorinya Iya, itu yang kategorinya susah enggak, gitu. Oh, berarti Dulu kan pernah punya pengalaman, jadi itu diikutin serta kayak dulu itu ada kolaborasi antara desainer sama model, dan dulu itu coach modelingku tuh mempercayai aku buat ikut itu karena tinggi badanku kurang itu sebenarnya nggak boleh, tapi itu sebenarnya nggak pengalaman buruk dan juga nggak pengalaman baik sih. Dulu itu karena tinggi badanku kurang, aku tuh dari parkiran sampai panggung itu harus pakai heels 17 cm. wow, 17 cm. Iya, demi gitu. ikut acara itu sih, itu keharusan untuk mencapai standar tingginya Iya, segini gitu. betul. Sampai memakai sepatu 17 cm. Iya. Woi, Harusnya kan 20 cm, cuman nggak nyaman, ya udah pakai 17 aja, tapi harus dari parkiran ya biar desainer nggak tahu kalau kamu tuh pendek gitu. ini berarti pengalaman Iya, yang mungkin pengalaman. baru di-share di sini ya. Ya. Kalau menurut Nadia sebenarnya ya syarat untuk menjadi model itu ada syarat khususnya nggak sih? Kalau syarat itu kalau mau jadi modeling nggak ada. Yang pertama itu sih, yang penting attitude sama percaya diri. Attitude dan percaya diri. Kalau masalah tinggi badan, masalah nggak cantik itu masih bisa dipoles. Oh gitu. Iya, kalau tinggi badan masih bisa pakai heels yang 12 cm, yang 17, tapi kalau cantik juga kecantikan bisa dipoles pakai make up ataupun skincare. Tapi kalau percaya diri ataupun attitude itu susah dibangun di diri sendiri. Oke, berarti yang terpenting adalah attitude-nya bagaimana, kemudian apa tadi? Percaya diri ya. Jadi seorang model tidak boleh minder. Kuncinya di situ ya. Yang lainnya berarti masih bisa diakali gitu ya. Masih. Misalnya Karena, kurang tinggi badan, iya, pakai sepatu tinggi kan gitu betul. kan. Karena kalau di modeling itu nggak cuma catwalk, tapi ada juga model photoshoot, model endorse ataupun model foto video iklan gitu. Jadi kalau tinggi badan nggak masalah kalau photoshoot ataupun foto video iklan. Tapi kalau catwalk itu kalau di desainer haruskan 170 itu minimal. Tapi kalau di event lainnya misalkan event-event yang nggak mengharuskan 170 juga ada. Oh gitu. Jadi nggak perlu minder. Ya, jadi jangan khawatir ya kalau tinggi badan tidak Peluangnya banyak memenuhi banget ya. standar, peluang tetap masih ada gitu. Nah, pengalaman ini kan sudah 5 tahun ya, sudah 5 tahun lebih mungkin ya. Pengalaman dari Nadia sendiri, mungkin ada pengalaman yang mengasihkan, ada juga pengalaman yang kurang mengasihkan. Lah itu pernah nggak mengalami pengalaman yang mungkin kurang mengasihkan atau kurang enak gitu? Seperti contoh tadi harus memakai sepatu yang 17 cm. Lah itu kan mungkin kurang mengenakkan atau kurang mengasihkan. Selain itu ada nggak? Ada, sebenarnya tuh kalau di modeling mental sih nomor satu. Mental ya. Mental, karena gini, orang di entertain ataupun di modeling itu keras-keras orangnya. Misalkan nggak on time, misalkan di situ tuh kayak ada event terus dia tuh datang rambutnya berantakan ataupun pakai sandal jepit gitu, pasti langsung di out kan. Udah kamu nggak usah ikut show ini. Keras. Jadi yang nomor satu tuh mental. Dulu itu pernah kayak di Instagramku itu kan aku kelihatan tinggi karena mungkin yang ngefoto pinter, terus aku pakai heels, dan ternyata orang itu kayak pas ngeliat aku, oh ternyata kamu pendek ya mbak gitu. Ya aku nggak ini sih, nggak masukin ke hati, nggak, karena ya profesional aja, emang aku pendek gitu. Iya. Itu sih. Oke. Terus ini biar teman-teman juga tahu ya, skill apa yang memang dibutuhkan untuk menjadi seorang model.
yang penting itu percaya diri dulu. Nanti masalah apa ya? Masalah jalan gitu masih bisa latihan. Masalah nggak bisa foto masih bisa latihan juga. Jadi yang pertama itu cuman percaya diri. Percaya diri, intinya itu ya. Jadi berani tampil di depan ya, di depan Betul. kamera maupun ya di depan orang-orang banyak gitu ya, di khalayak umum gitu. Oke, berarti tidak harus ya, tidak pokoknya yang bisa masuk di modeling ini yang sudah memiliki bakat ini itu enggak Itu ya? kalau lomba. Oh. Tapi kalau kita mau belajar itu maupun dari nol bisa diterima kok. Bisa ya? Bisa. Oh, oke, sekarang mungkin bisa berbagi informasi Nadia. Kalau di lingkup Kendal ini, di wilayah Kendal, itu ada nggak sih sekolah modeling gitu? Banyak. Kalau di punyaku juga ada, di Kendal juga ada namanya Matrix Management. Jadi itu nggak menutup kemungkinan buat kalian yang pendek, yang gendut juga bisa, karena di punyaku ini ada Matrix plus size, ada juga yang Matrix Management itu buat yang tingginya tuh kurang dari 170 bisa, yang berat badannya lebih juga bisa jadi model gitu. Bisa. Oke. Berarti ini hanya untuk event-event lomba aja ya yang mengalami kendala ya, ibaratnya soal tinggi badan dan sebagainya ini. Tapi kalau untuk menerima job dalam arti endorse, kemudian untuk foto produk dan sebagainya, berarti tidak masalah ya? Tidak masalah. Gitu. Ada sebuah komplain mungkin dari customer, saya pinginnya awalnya tinggi loh kok. Ada yang ditunjukkan mungkin misalnya seperti itu. Ada nggak sih komplain seperti itu? Ada juga pengen cari yang mancung gitu, ada. Karena kan aku pesek nih. Tapi ya mau nggak mau karena udah ada aku, ya udah nggak apa-apa. Dia gimana pun caranya biar aku bisa jadi mancung, kan akhirnya kayak gitu. Terus misalkan orang tuh bilang ternyata kamu pendek model, ya aku tunjukin ini aku bisanya catwalk kok, aku bisa catwalk bagus kok gitu. Berarti apa ya istilahnya, suara-suara nyinyir tadi itu dijawab dengan sebuah keyakinan karya yang nyata gitu. Iya. Oh gitu, ya. Oke, berarti teman-teman semuanya yang di luar sana jangan minder ya kalau emang memiliki tinggi badan masih kurang, kemudian belum bisa berjalan dan sebagainya, masih bisa kok menjadi model gitu ya, masih bisa dilatih gitu. Nah, Nadia, langkah apa ya yang harus dilakukan bagi teman-teman yang mau masuk menjadi model atau mau masuk bergabung di model agensi ya? Nah, itu kira-kira apa gitu? Jadi buat teman-teman nih yang apa ya, yang suka minder, aku tuh gak cantik, aku tuh hitam, aku tuh pendek gitu, terus tapi padahal kalian tuh punya potensi bisa menjadi modeling gitu, tuh nggak usah insecure, karena itu semua itu bisa dipoles. Kalian nggak bisa jalan masih bisa latihan, kalian nggak cantik masih bisa dipoles, terus kalian kurang tinggi masih bisa pakai heels gitu. Jadi saran aku sih nggak apa-apa, kembangin dulu, walaupun kalian itu pendek, kalian itu hitam, nggak cantik gitu, nanti ada jalan keluarnya. Oke. Berarti standar, kalau menurut standar ya Nadia, kalau menurut standar untuk menjadi model itu tinggi minimal berapa? 170. Itu standarnya ya? Kalau Indonesia gitu-gitu. 170 gitu. Untuk pendidikan dan sebagainya itu syarat atau penunjang? Kalau untuk apa? Pendidikan itu syarat atau menjadi penunjang? Kan untuk menjadi model nih, apakah harus berpendidikan misalnya SMA, SMK, atau mungkin S1? Enggak. Tapi yang penting attitude sih. Attitude ya. Setinggi apapun sekolahnya, kalau attitude-nya jelek, nol. Ya nggak bakal jadi model gitu kan. Nggak akan dipercaya oleh customer gitu kan. Oh gitu. Oke, mungkin itu dari Nadia. Jadi mungkin bisa
pesan-pesan yang perlu disampaikan gitu ya, pesan-pesan yang perlu disampaikan ke teman-teman. Kalau pesan dari aku sendiri sih gimana ya? Tetap jadi diri sendiri. Kalau kalian pengen jadi model ataupun kalian punya potensi model, kalian bisa ikutin agensi-agensi yang menurut kalian itu bisa menunjang kalian ke depan. Misalkan aku dari nol banget nih, dulu belum jadi model, belum bisa jalanku masih kayak bagong banget gitu, tapi di modelingku ini bisa narik aku, bisa jadi aku yang sekarang, bisa jadi aku tuh ikut-ikut event, terus aku bisa jadi juri, terus gitulah pokoknya. Buat kalian yang pengen jadi modeling itu nggak usah khawatir, semua itu ada jalan keluarnya yang gitu. Be yourself aja sih. Itu yang bisa kita gali dari Nadia menjadi seorang model. Jadi teman-teman yang di luar sana, kalau mau menjadi model jangan khawatir tinggi badanmu berapapun, nanti apa istilahnya masih bisa diakali kok gitu, masih bisa diakali. Kemudian misalnya belum bisa berjalan, nanti bisa dilatih kok. Jadi ayo silakan bergabung, kalau memang punya potensi, punya bakat untuk menjadi model, silakan gabung aja gitu. Mungkin itu teman-teman, terima kasih untuk obrolan kita kali ini ya. Nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.